Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Sebelum Manchester United menghadapi Liverpool di hari Ahad malam waktu Indonesia, di hari Ahad sore waktu Eropa, gue sudah bahas previewnya. Sobat Football United bisa saksikan ya di video pembahasan preview menghadapi Liverpool. Pertandingan yang menurut gue sebut itu pertandingan yang menentukan, karena ada banyak hal yang bisa ditentukan dari pertandingan itu. Di samping tiket Liga Champions dan bukan tidak mungkin juga nasib dari Michael Carrick ya, bisa jadi ditentukan di pertandingan itu. Oke, terkait dengan Michael Carrick, seperti biasa di channel ini sebelum pertandingan ada konferensi pers yang akan gua bahas, yaitu apa yang dikatakan oleh Michael Carrick, dimulai dari kondisi tim ya, berita tim ini seperti apa update-nya. Kami dalam kondisi baik. Matthijs de Ligt telah melakukan sedikit perbaikan. Kami tidak yakin terapi bisa cepat ya. Tapi dia dalam situasi yang lebih baik. Namun kecil peluang menurut gua untuk bisa terlibat nih Matthijs de Ligt di pertandingan menghadapi Liverpool. Kobbie Mainoo yang baru saja menandatangani kontrak baru, ini juga diberikan pendapatnya oleh Michael Carrick. Saya sangat terkesan dengan Kobbie sejak saya berada di sini. Saya sudah mengenalnya cukup lama dalam berbagai kapasitas, tetapi sudah lama menyadari keberadaannya. Dia mewakili klub sepak bola ini, pemain muda yang tumbuh di akademi, hidup dan bernafas untuk klub ini, muncul dengan bakat yang sesungguhnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, dia tampil fantastis. Hal yang wajar dan merupakan evolusi adalah menandatangani kontrak baru. Semua orang sangat gembira, termasuk saya, karena saya pikir dia pantas mendapatkannya. Lalu Michael Carrick juga menyinggung rivalitas dengan Liverpool. Tentu saja ini salah satu pertandingan favorit saya, favorit gue juga. Ini adalah pertandingan yang luar biasa. Ada pertandingan besar, persaingan sengit yang kita miliki dengan tim lain, tetapi pertandingan ini berada di peringkat teratas. Sejarahnya, pasang surut yang telah terjadi di masa lalu dalam berbagai jenis pertandingan, serta kegembiraan, hiburan, dan juga emosi yang merupakan bagian besar darinya, menjadikan pertandingan ini benar-benar istimewa. Pertandingan ini memiliki daya tarik tersendiri, persaingan, dan juga terlepas dari posisi liga selama bertahun-tahun, dan siapa yang pernah berada di puncak pada waktu-waktu tertentu. Hal itu tidak pernah mengubah nuansa pertandingan, emosi dari para fans, dan apresiasi terhadap makna pertandingan bagi mereka. Ini adalah pertandingan istimewa untuk menjadi bagian darinya, dan meraih kemenangan adalah salah satu perasaan terbaik yang akan Anda dapatkan. Seperti gue sebutkan di preview, bahwa bagi gue sebagai fans yang ringan amatiran dari Manchester United ini, pertandingan menghadapi Liverpool ini adalah pertandingan yang selalu gue nantikan setiap tahunnya. Baik itu pertandingan home maupun pertandingan away, atau juga pertandingan di kompetisi-kompetisi lainnya. Sangat sering pertandingan antara Manchester United menghadapi Liverpool ini ada situasi yang unik gitu ya. Baik itu yang menyenangkan bagi Manchester United ataupun yang tidak menyenangkan bagi Manchester United. Pertemuan pertama di Anfield fantastis, Manchester United bisa menang menghadapi Liverpool. Tapi kali ini pertandingan menurut gue akan lebih seru, karena ya Liverpool juga dalam situasi yang lebih positif. Menurut gue Manchester United pun juga sedang mengincar sesuatu nih di pertandingan nanti menghadapi Liverpool. Lalu Michael Carrick balik lagi nih membahas Kobbie Mainoo. Seperti semua pemain, saya harus membangun koneksi dan pemahaman dalam hubungan ini. Memahami seperti apa hal itu bagi Kobbie Mainoo selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Dan kemudian pasang surutnya, momen-momen puncak yang luar biasa dan beberapa masa yang penuh tantangan. Kami hanya membiarkannya berkembang dan memiliki platform untuk menjadi diri sendiri. Dia telah berevolusi, dia terus meningkat. Anda dapat melihatnya dengan lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak kepercayaan diri, dan juga lebih banyak keyakinan yang terus ia tambahkan ke dalam permainannya. Kami hanya memberinya platform dan kesempatan untuk menjadi versi terbaiknya, dan dia telah melakukannya dengan fantastis. Masih banyak lagi yang akan datang. Saya terus mengatakan itu dan beberapa waktu ke depan karena dia masih sangat muda. Dia berada di posisi yang bagus saat ini. Mudah-mudahan dia akan berada di sini untuk waktu yang lama dan menjadi bagian dari tim yang sukses memenangkan trofi
memenangkan trofi ya. Itulah yang harus menjadi tujuannya. Itu tidak akan mudah atau sederhana, tetapi itulah tantangan dan tujuan Kobe Maino untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dan terus berjuang serta meningkatkan diri. Tentu saja kita perlu memiliki landasan sebuah tim dan klub sepak bola yang perlu berada dalam kondisi yang baik untuk terus maju. Kami ingin bersaing memperebutkan trofi terbesar. Kami telah melakukannya di masa lalu dan kami perlu melakukannya lagi. Oke, lalu disinggung tentang kedalaman skuad nih untuk bersaing musim depan. Ini tantangan yang berbeda dari yang kita hadapi dalam 3 atau 4 bulan terakhir. Ya, karena 3-4 bulan terakhir hanya bertanding sepekan sekali ya. Dan bahkan ada beberapa jeda yang cukup panjang Manchester United tidak bertanding ya kan. Tentu saja ini yang kita inginkan dan disinilah kita ingin berada. Akan sangat positif jika hal itu terjadi dan kita bisa mencapai posisi yang kita inginkan di akhir musim. Artinya berlaga di kompetisi Eropa ya. Kita terus berkembang, selalu berusaha untuk meningkatkan diri, selalu berusaha untuk menjadi lebih kuat. Baik itu dari segi kualitas, kedalaman skuad, komposisi tim, keseimbangan tim, maupun keseimbangan secara keseluruhan. Kita ingin terus ya bergerak ke depan. Lalu Michael Carrick juga memberikan pendapat terkait dengan Casemiro nih. Sungguh menarik bagaimana Anda memberikan banyak hal kepada pemain tertentu. Terkadang Anda merasa perlu banyak membantu pemain muda dan di waktu yang lain ya seperti skenario Kobe Maino, Anda tahu kapan harus memberikan mereka ruangan dan membiarkan mereka berkembang dan berprestasi. Beberapa pemain menginginkan lebih dari yang lain. Ada banyak pengalaman jika Anda melewati 30 tahun. Para pemain sedikit banyak tahu kemampuan mereka dan Anda harus mempercayai mereka untuk mengenal diri mereka sendiri. Berbicara kepada mereka pada level yang saling memahami. Dengan Casemiro, itulah yang terjadi. Mengetahui apa kelebihannya, apa yang bisa dia berikan kepada tim, memanfaatkan kekuatannya, dan mempercayai pengalaman serta level yang dimilikinya. Bermain begitu lama di level seperti itu membutuhkan banyak pengorbanan. Itu adalah sesuatu yang secara pribadi saya banggakan karena telah mampu mempertahankannya selama beberapa waktu. Beberapa pemain memiliki karir yang berbeda dengan pasang surut yang besar. Untuk melakukan yang apa Casemiro telah lakukan membutuhkan banyak kerja keras dan banyak penghargaan. Ya. Lalu terkait dengan kemungkinan finish di atas Liverpool musim ini. Ini menunjukkan peningkatan tim, kami semakin kuat. Kami memasuki pertandingan ini dalam posisi yang sangat baik setelah hasil bagus dan berusaha mencapai apa yang kami inginkan. Saya sepenuhnya menyadari posisi di liga dan betapa ketatnya persaingan di antara kami. Tetapi bukan itu yang kami fokuskan, ini adalah pertandingan tunggal. Mereka memiliki beberapa pemain hebat dari tim yang memenangkan liga musim lalu. Kami memperlakukannya sebagai pertandingan tunggal. Posisi di liga memang seperti itu, tetapi pertandingan hari Ahad adalah pertandingan yang sama sekali berbeda. Pertama-tama merupakan suatu kehormatan untuk terlibat di dalamnya dalam kapasitas apapun. Itulah keindahan sepak bola. Kita menjadi tegang ya dengan apa yang akan terjadi dari pekan ke pekan, tetapi untuk mempertahankan tingkat performa untuk setiap klub sepak bola, ada cara untuk melakukannya. Seperti apa standarnya, apa artinya, seperti apa perilakunya, dan apa yang kami perjuangkan sebagai klub sepak bola. Dua klub sepak bola luar biasa yang memiliki sejarah yang sangat dekat dalam gelar, geografis, dan untuk memiliki dampak seperti itu selama periode waktu yang begitu lama sungguh istimewa dan kami semua menghargainya. Jadi bagaimana Michael Carrick ini menjelaskan sekali lagi tentang persaingan rivalitas antara Manchester United dengan Liverpool. Dan itu tadi adalah yang dikatakan terakhir oleh Michael Carrick di bagian pertama dari konferensi pers. Seperti biasa gue hanya membahas bagian pertamanya saja ya. Jadi sekali lagi memang ini menunjukkan sekali lagi Michael Carrick sangat mengerti apa artinya menghadapi Liverpool. Dia berada di Manchester United sebagai pemain, sebagai legenda, sebagai asisten manager, dan juga pernah sebagai caretaker. Dan saat ini dia kembali lagi di Old Trafford sebagai interim. Dia betul-betul sangat mengenal apa itu rivalitas antara Manchester United dengan Liverpool. Yang menurut gua
sesungguhnya rival dari Manchester United itu adalah Liverpool. Gue tidak hanya melihat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tidak. Dari semenjak klub ini ada, secara sejarah, secara kultural, secara macam-macam ya, menurut gue memang dua klub inilah, satu sama yang lain ini menjadi rival yang sesungguhnya, bukan dengan klub lain, menurut gue seperti itu. Jadi ada memang catatan yang sangat panjang sekali ya. Sekali lagi gue tidak bisa hanya melihat 5 tahun terakhir, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, enggak. Kenapa tidak dilihat dari awal? Dan kalau dilihat dari awal, ya dua klub inilah memang yang sangat-sangat bergesekan, sangat keras satu dengan yang lainnya. Tadi Michael Carrick memberikan informasi di awal bahwa para pemain sudah siap ya. Ada kabar juga terkait dengan Matheus Cunha di bagian lain, di mana Matheus Cunha sudah kembali latihan, walaupun belum ada kepastian dia akan diturunkan, masih harus dilihat situasi kondisi terakhir. Ini menarik. Tapi untuk pemain lain, ya tidak ada yang kembali lagi. Termasuk juga Matthijs de Ligt ya, belum bisa tersedia untuk diturunkan di pertandingan nanti menghadapi Liverpool. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.